warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Indah Merdiana, NIM 1910511030. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Video kali ini membahas tentang Milad Muhammadiyah ke-107 dengan tema Elaborasi Kiprah Muhammadiyah pada Bangsa oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, MSI. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah memang memiliki usaha untuk membuat bangsa Indonesia umat Islam yang cerdas. Makna kecerdasan ini adalah kecerdasan yang lengkap, yakni kecerdasan moral, kecerdasan intelektual, sampai dengan kecerdasan sosial. Muhammadiyah merintis pergerakan untuk mencerdaskan bangsa dan mencerdaskan umat yang mana pada saat itu bangsa Indonesia dijajah dengan cukup lama, kurang lebih 350 tahun, dan itu membuat bangsa Indonesia yang tertinggal bodoh, miskin, dan tertinggal dalam segi ekonomi. Bisa dikatakan menjadi bangsa yang tidak merdeka secara politik, bahkan terpecah belah karena politik. Sisi ini membuat umat Islam menjadi umat yang terbelakang. Kiai Haji Ahmad Dahlan sadar dengan umatnya yang seperti ini, maka beliau mendirikan sebuah organisasi Muhammadiyah ini. Adanya inspirasi dalam membutuhkan Muhammadiyah ini, yakni surah Al-Imran ayat 104. Ayat ini memiliki spirit dinamis dan spirit pergerakan, salah satu sifat atau ajaran yang besar dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah mengeluarkan umat Islam dari kegelapan menjadi bersahaja, dan juga termasuk dalam hal kecerdasan. Jadi, kesimpulannya dari ayat Ali Imran ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan umat bangsa dan alam semesta. Muhammadiyah ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang sudah terbukti didirikannya sekolah-sekolah, universitas, panti asuhan, gerakan dan dakwah komunitas Aisyah, dan masih banyak lagi, yang tidak lain menjadikan Islam sebagai peradaban maju yang mempunyai urusan-urusan yang sangat besar. Kemerdekaan di Indonesia tidak mungkin bisa menjadi tonggak kita untuk maju jika tidak dengan diisi. Jadi, Muhammadiyah bergerak dengan melakukan ikhtiar dalam pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, hingga dakwah dan tabligh yang mencerdaskan, dengan kata lain, mengajak orang untuk maju agar kemerdekaan Indonesia ini tetap kokoh berdiri. Maka dari itu, Muhammadiyah itu diakui oleh masyarakat luas dan pemerintah menjadi gerakan dakwah dan gerakan tasdid. Seperti yang kita ketahui, banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah. Salah satunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pendiri Muhammadiyah. Dan ada lagi yaitu Neng Walidah Ahmad Dahlan, istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia adalah tokoh wanita satu-satunya yang berpidato di depan Muktamar Muhammadiyah di Surabaya, yang isinya adalah laki-laki semua, yang pada saat itu jarang sekali ditemui wanita yang berpidato di depan laki-laki. Tokoh wanita selanjutnya adalah Muhaiminah dan Siti Munjiah. Mereka merupakan tokoh yang ikut mempelopori Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928 bersama dengan tokoh nasional. Pada saat itu susah ditemui wanita yang pandai seperti beliau. Tapi dari rahim Aisyah lahir dua tokoh yang memberi warna dan tonggak bagi kemerdekaan, dan masih banyak tokoh Muhammadiyah lainnya yang berjasa di Indonesia. Dan saat itu Soeharto tertarik pada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah yang telah mengajarkan Islam yang progresif, Islam berkemajuan, dan itulah Islam yang cerdas dan mencerdaskan, dan sampai dia resmi menjadi anggota Muhammadiyah pada tahun 1930, yang pada saat itu dia dibuang di Bengkulu dan dia menjadi pimpinan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah. Lalu apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah?
Dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan saat ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagi seorang kader, pimpinan yang ada pada lembaga-lembaga harus memahami Islam yang luas, Islam yang mendalam, dan agama yang berkemajuan. Dalam memahami Islam yang luas secara tes burhani dengan pemikiran-pemikiran dengan ilmu yang luas, irfani dengan pendekatan akhlak, dan ihsan dengan secara spiritual. Selanjutnya, kita harus menjadi penggerak perubahan yang mencerdaskan. Yang ketiga, harus membangun pusat-pusat kemajuan agar kita bisa maju dan harus mempunyai peran kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah tetap positif membangun bangsa dan negara. Itulah video dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.